Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Muslim bang. Oke, apa yang mau abang utarakan bang? Silakan bang. Mungkin selama ini anda mendengar saya siaran, terus anda bilang, oh salah Dis, kamu nggak bilang ngomong begitu. Coba yang mana selama ini anda dengar saya siaran? Terlalu banyak bang yang saya dengar tentang abang. Jadi ada positif negatifnya juga kan. Sebutkan satu hal negatifnya. Silakan. Satu hal, silakan. Negatifnya bang. Abang itu kadang-kadang memaksakan pemahaman yang abang pahami itu harus dipahami orang. Contoh. Contohnya yang mana satu bang? Nah, anda sendiri bingung. Ini yang selalu makanya saya tuh heran. Kenapa orang ingin menunjukkan bahwa saya ngomong salah tapi nunjukin nggak bisa, gitu loh. Sungguh anda fitnah yang nyata. Bang, jangan memfitnah yuk. Bukankah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Coba yuk. Sebutkan satu hal. Silakan. Macet. Saya mau tahu abang mengambil informasi Rob itu bang. Rob lagi bang. Yang bilang bahwa Muhammad Rob itu bukan saya, tetapi lawan debat-debat saya. Anda ini bagaimana? Anda tahu tidak siapa yang mengatakan bahwa Muhammad itu Rob? Saya memang tidak mencari, cuman saya bingung aja kenapa kemudian Nabi Muhammad bisa jadi Rob. Anda tanya sama lawan debat saya itu. Anda tanya sama lawan debat saya itu. Tanya Yusuf PI, tanya Zuma, tanya Rifa, tanya Tasik Ngaji, tanya Daman Al-Mantiki, tanya Rashid. Itu semua mengakui itu gimana? Kok jadi saya yang disalahin? Itulah mereka kan sudah berdiskusi sama abang. Maksudnya kenapa mereka katakan itu? Coba abang infokan ke saya begitu. Saya mau tahu juga dari abang. Baik, pertanyaan bagus. Kenapa mereka bisa mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Rob? Kita cari tahu dulu nih, apa arti Rob? Rob itu adalah apapun juga. Sesuatu apapun yang kepadanya Anda itu menaklukkan diri. Yang kepadanya Anda itu diatur. Yang kepadanya Anda itu dipimpin. Nah, itu arti Rob. Begitu. Iblis pun bisa menjadi Robmu ketika kamu menyerahkan diri kepadanya, menundukkan diri kepadanya, sami'na wa ta'na kepadanya, maka iblis menjadi Robmu. Makanya Rob yang benar di dalam agamamu itu adalah Allah dan Muhammad. Masih nggak nyambung juga. Tapi kalau Rob itu bang, kalau bahasa yang saya pahami adalah pembimbing bang. Iya. Itu ada pembimbing. Oke, makanya kalau Anda baik. Kita membimbing kita. Baik. Nabi Muhammad tidak membimbing kami, dia hanya mengarahkan bimbingan itu melalui dirinya atas bimbingan Allah. Bukan dia yang membimbing. Oke. Bimbingan Allah dia sampaikan ke dirinya, kemudian dia sampaikan ke orang lain. Bagaimana mungkin Anda tidak dibimbing oleh Muhammad? Susah bang, kami ini tahu karena kami mau bang. Kami wa ta'na, bukan karena dia bimbing, dia seolah-olah pusat informasi dan segala yang memberikan informasi, tidak. Oke. Berarti menurut Anda apa yang diajarkan Muhammad itu bukan berasal dari dirinya? Bukan. Nah, terus dari mana dia? Yang diajarkan Nabi Muhammad. Dari mana dia cium-cium batu? Informasi yang dia terima. Berupa wahyu namanya. Oke, dari mana dia dapat cium-cium batu itu? Cium batu. Batu di mana bang? Di Mekah. Iya. Ya itu kan memang bagian dari taktik bang, bagian dari teknik saja itu bang. Teknik itu kan gerakan. Teknik. Bukan dalam mencium itu dalam. Loh, Anda ini bagaimana? Tadi Andanya bukan tadi Anda bilang bukan dari dia. Sekarang dari dia teknik. Seperti itu. Sudahlah, gini saja intinya.
Anda Kan teknik, Bang. Anda sekarang sedang Kalau sekedar sangat teknik udah bebas. bimbingan. Oke, kalau memang itu teknik, berarti itu dari dirinya siapa? Ya teknik itu merupakan sesuatu yang memang disuruh Allah itu sendiri. bukan Mana? jangan Coba ngarang-ngarang. tunjukkan satu perintahnya. Wahai Nabi, ciumlah batu di Arab. Mana? Silakan. Mana dalilnya? Silakan. Gini Bang, waktu itu kan masalah batu itu kan penletakan batu pertama istilahnya itu Enggak, kan jangan terjadi ke situ apa lagi, namanya? coba Terjadi gejolak. perintah dari Allah Kan terjadi untuk gejolak itu Bang. perintah dari Diambil Allah untuk Muhammad yang pada saat itu mencium yang batu. baik Silakan. begitu. Perintah dari Allah untuk cium batu mana? Yang saya pahami setiap yang dilakukan Muhammad itu adalah perintah Allah. Ya, mana perintahnya? Apakah perintah itu tertulis? Belum tentu. Iya, mana Karena perintahnya? wahyu juga ada istilahnya hadis kursi Bang. Iya, ada Nggak ada memang tertulis di Quran kan? memerintahkan nyium batu. nggak Ada tertulis nggak diskusinya? Terkait batu belum saya temukan Bang. Cuma memang saya yakin itu perintah temukan Allah. dulu, Tidak baru ngaruh di sini situ, lagi. Bang. Nanti temukan dulu, baru sini lagi. Nggak ada pun kau paksa-paksakan. Nggak ada. Kalau kamu mengatakan bahwasanya apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah perintah dari Allah, ada di hadis qudsi, ada tulisannya, betul? Ada tertulis di situ. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan Allah pernah memerintahkan untuk wahai Nabi ciumilah batu di Arab? Mana coba naik ke sini, tunjukkan satu aja. Ya, tidak bakal ketemu Anda sampai kiamat juga tidak bakalan ketemu. Ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Al-Muzakkir. Bisa nggak dia nyalakan kamera ini Al-Muzakkir ini? Semoga Anda bisa menyalakan kamera ya. Oke, selamat malam Al-Muzakkir. Oh, Anda belum bisa menyalakan kamera. Saya turunkan dulu ya, karena pengikut Anda masih sedikit. Kita kasih naik insaplah. Waduh, namanya insaplah wahai manusia jika dirimu bernoda. Ya, silakan. Insaplah sebelum maksiat, silakan. Nyalakan kamera Anda. Itu suara apa, Bro? Suara apa itu, Bro? Aduh, di Waduh. sini lagi kerja ini. Kau lagi kerja pun naik ke sini. Di bawah sana. Kau lagi kerja juga naik ke sini. Nyimak aja. Lagian, nih ya, orang-orang Islam malam-malam tidak boleh kerja. Iya, memang nggak boleh kerja kalian. Sesuai dengan ayat Al-Quran, bahwasanya Allah menciptakan malam hari itu untuk beristirahat dan siang-siang untuk bekerja. Kau malah kerja malam hari. Ya, nggak boleh kerja malam-malam. Avandi Yulian. Silakan Avandi Yulian. Ya, Avandi Yulian, silakan nyalakan kamera Anda. Avandi? Waduh, belum dia sudah macet nih. Oke, kita kasih naik yang berikutnya lagi. Kita kasih naik ada Doniga. Oh, Faisal. Ya, silakan Faisal. Oh, Faisal belum bisa menyalakan kamera, jadi saya turunkan dulu ya. Kita kasih naik ada Doni Galon. Kita berharap nih ya, satu aja yang naik ke sini tapi berilmu begitu. Kita memiliki pengetahuan. Doni Galon, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, silakan Bang, kamera nyala dulu. Silakan. Oke, gitu dong Bang. Itu suara apa Bang yang berisik-berisik itu Bang? Kayaknya nggak ada ya. Ada suara berisik kan? Ada di belakang itu. Wah, 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 wah. Sorry. Kalau Oke lah, gini Bang. kenalan diri dulu Bang. Ya. Silakan Bang. Terima kasih. Nggak apa-apa ya. Sebelum kenal diri kan ya saya harus konfirmasi dulu. Ya, Saya silakan. ingin terima kasih kepada Bang Edis bisa naikkan saya karena selama ini saya sering menyimak live-nya Bang Edis. Ya seperti di tamu yang sebelumnya tadi, ya mungkin pemahaman saya juga di
apa yang disampaikan sama Bang Edi selama ini ya memang ada plus minusnya. Ya seperti manusia itu kan ya tidak ada yang sempurna. Jadi intinya dari saya. Ya, tapi kenalan dulu Bang. Abang Islam. Oh ya sorry ya lupa ya. Gara-gara grogi Bang. Silakan. Sebentar. Itu yang berisik-berisik itu coba diamankan dulu lah, Bang. Diamankan dulu. Si kecil, sorry Bang Edi. Coba silakan. Saya Doni. Oke. Agama Islam tapi mualaf Bang Edi terus terang. Oh, Islam tapi mualaf. Mualaf dari apa sebelumnya, Bang? Dari Katolik. Dari Katolik. Udah biasa itu Bang. Iya. Saya dengar Katolik pada mualaf itu udah. Tiap hari saya dengar. Gini, ya sebentar. Terima kasih. Sebentar Bang, gini. Begini Iya. Bang. Karena dari zaman dahulu saya itu selalu mendengar orang-orang Katolik itu pada mualaf. Contohnya yang sempat mualaf itu adalah rokok kudus. Tahu rokok kudus? Terima kasih. Jadi intinya kalau dari saya pribadi saya gini Bang siapa? Bang Edis ya, sorry Iya, nama yang iya, terkenal kadang dilupakan, sorry. Jadi pada intinya kan semua orang atau semua umat kan pasti punya pilihan. Betul. Dari bagi saya sih jujur saya nggak tahu untuk cara pemikiran dari teman-temannya atau sahabatnya Bang Edis. Jadi itu masalah keyakinan itu ya memang sebuah pilihan ya mungkin menurut yang memilih itu ya berdasarkan pemikirannya dia itu baik. Tapi bagi saya itu agama itu kan sama, kan jalan itu menuju kebaikan. Ya banyak orang yang bilang kan kadang KTP-nya Islam tapi kelakuannya Katolik dan sebaliknya gitu. Tapi pada intinya dari saya izin ya, karena selama ini kan yang saya lihat bukan untuk mengkritik karena saya tahu pendidikan dan pengalaman yang Bang Edi sini sangat tinggi, bahkan ya boleh dibilang petingginya Islam, maksud saya yang ilmunya kuat, ilmunya seberapa itu, tapi kadang bisa ditepis atau bisa diimbangi sama Bang Edis. Jadi malam hari ini pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih untuk ya Bang Edis dan mungkin semua pengikutnya bisa menaikkan saya di panggungnya Bang Edis malam hari ini. Baik, saya mau tanya dulu Bang, gini. Boleh, iya ya. Oke. Saya sering mendengar nih bahwasanya orang-orang dari agama Anda sebelumnya yaitu Katolik itu banyak yang mualaf. Contohnya ya, saya sebutin satu-satu nama-nama yang terkenal ya, saya sebutin satu-satu. Boleh. Abang kenal Stephen Indra Wibowo? Cuman dia sudah meninggal itu. Yang katanya kalau dia balik lagi ke agama lama katanya disiapin uang berkoper-koper miliar katanya. Pernah dengar? Ya sedikit sepertinya pernah mendengar. Ya. Stephen Indra Wibowo itu ketua Mualaf Center Indonesia tuh. Dia mantan Katolik. Terus yang kedua Irene Handono, tahu? Seorang biarawati yang kalau ngomong pakai suara saya mualaf apa? Terima kasih. Irene Saya Handono. izin potong sebentar. Sebentar Bang, biar saya sebutin tokoh-tokohnya, sabar dulu. Oh ya boleh. Silakan. Jadi kemudian yang baru masuk penjara siapa? Dr. Richard Lee, itu dari Katolik juga. Terus habis itu Felix Xiao dari Katolik juga. Insan LS Moko Ginta dari Katolik juga. Terus siapa lagi? Pokoknya banyak dah, saya sebutin sampai besok nggak kelar-kelar. Betul. Iya makanya tadi sebelum diteruskan sama Bang Edis saya selesai. Sabar dulu. Jadi di debatnya Bang Edis kayak gini, itu terkadang itu langsung dipotong. Bang, tadi kan abang sudah ngomong Bang Edis yang benar. Makanya saya bilang, Bang, tadi abang ngomong saya diam. Giliran saya ngomong abang tak mau diam. Gimana ya? Boleh, silakan. Ayo silakan. Tadi Anda ngomong saya ganggu tidak? Enggak, ya silakan. Nah, makanya giliran saya ngomong. Sudah, kalau sudah dipersilakan tidak usah menjelaskan panjang lebar. Oke, gitu. saya mau tanya kepada Anda, apa sebabnya Anda mualaf? Ya itu tadi seperti di penjelasan saya awal, masalah orang itu masuk A, B, C dan D itu kan pilihan. Jadi, iya, maksudnya kenapa betul. Anda memilih mualaf itu yang saya tanya. Kok malah pilihan itu pilihan? Iya, maksudnya ada apa kok bisa memilih itu gitu maksud saya. Ternyata masuk ke roomnya Bang El di sini ya, tegang juga ya, seru juga, guyon sekali lagi. Loh iya, memang ini channel baku hantam. Lah itu, apalagi lihat Bang El di sini ya sambil minum kopi juga. Jadi seperti yang sampai tak panggil Bang El di sini, Bang El di sini cewek apa cowok malah. sorry. Jadi silakan Bang, Anda sebutkan apa alasan Anda dari Katolik lalu pindah menjadi mualaf gitu loh. Yang pengen kami tahu itu silakan. Boleh. Jadi tidak ada alasan yang khusus, maksud saya itu untuk menjatuhkan agama saya sebelumnya, sama sekali tidak. Tapi waktu itu jujur berawal dari cinta Bang Eldis, cinta beda agama.
Pantesan. Ya, ini jadi dasarnya orang Kristen itu memang jujur. Jadi saya ngomong apa adanya. Kenapa tadi di awal saya bilang, jadi kita tidak menilai orang itu dari agamanya apa segala macam. Yang terpenting intinya kita ini kan sama-sama manusia, ciptaan yang Maha Kuasa gitu. Oke, berarti sebab Anda mualaf adalah karena pernikahan. Seandainya istri Anda itu tadinya, semisal tadinya dia Hindu, maka Anda masuk Hindu. Kalau istri Anda itu tadinya misalnya seorang Konghucu, maka Anda masuk Konghucu. Berarti Anda mengikuti agama istri gitu. Iya, itu cuma tambahannya Bang Elis saja. Bukan berarti kalau istri saya A, B, C semuanya saya ikut, enggak. Ya intinya itu ya punya pertimbangan khusus juga Bang Elvis. Tapi iya, maksudnya itu yang saya tanya. Pertimbangan khusus apa itu loh yang saya tanya? Silakan. Iya, betul. Nah. Ya itu tadi pertimbangan pertama, ya karena cinta beda agama. Setelah itu sebelum saya masuk ke Islam juga, memang antara Katolik sama Islam kan menurut yang saya pahami ya bisa dibilang hampir mirip. Tapi mirip saya seperti ini mirip sebentar. Hampir miripnya seperti ini. Saya kasih contoh. Hampir miripnya seperti ini, cuman beda objek. Nah, gini, betul nggak? Sebentar tuh, saya balikin dulu. Betul nggak? Hampir miripnya begini. Waktu Islam begini, waktu Katolik begini, betul. Dari sini pindah ke sini, betul? Betul nggak? Ya, kurang lebih lah. Nah, gitu. Nah, silakan. Lalu apa bedanya? Bedanya di sebelah mana? Anda waktu Katolik sujud kepada patung Maria, betul? Betul. Betul. Waktu Islam sujud kepada Ka'bah, betul. Betul. Ah, terus bedanya apa? Ya bedanya itu kan ya cuman sebentar. Apakah patung Maria benda mati? Betul, benda mati. Apakah Ka'bah benda mati? Betul, benda mati. Nah, dua-duanya sama-sama benda mati. Betul. Jadi itu terus? Semua kan mungkin seperti yang disampaikan sama peserta sebelumnya. Jadi itu kan cuman media atau mungkin ya berdasarkan isi Alkitab. Bagaimana benda mati bisa menjadi media? Ya seperti imani saja. Ya. Bang, saya mau tanya sama Anda begini, Bang. Yang namanya benda-benda mati itu tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, betul? Betul. Kalau begitu, kenapa benda-benda mati dikultuskan? Kenapa Anda cium-cium? Kenapa Anda puter-puterin? Anda sujud-sujudin? Ada apa? Masih mending denger puter-puterin sujudin saya masih bisa bawain kasih Anda air minum. Gimana? Kalau penjelasan dari orang-orang yang menurut saya pahami sih, ya intinya kan semua agama itu punya dogma atau apa jadi rahasia tersendiri. Ya udah, apa rahasianya? Apa rahasianya? Sebentar, Maria kurang mujarab sehingga Anda ke Ka'bah? Enggak, jadi sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menjelekkan, bagaimanapun saya terlahir tidak dari yang sebelumnya. Tidak menjelekkan, Bang. Kenapa Anda katakan menjelekkan ini bagaimana? Masalah image-nya selama ini. Saya pengen tahu apakah patung Maria kurang mujarab sehingga Anda pergi ke Ka'bah? Enggak, kalau pertanyaan Mbak Elgisa itu ke situ ya seolah-olah memberikan saya untuk membandingkan agama yang satu dengan yang lain. Karena oke lah, berarti alasan Anda mualaf tidak jelas. Baik, dibawa dulu kalau gitu, Bang. Ya, terima kasih. Alasan Anda mualaf tidak jelas. Nggak jelas alasan Anda mualaf. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya, IPJ Media. Ya, silakan IPJ Media. Halo, nyalakan kamera Anda, Bang. Selamat malam, Bang. Nyalakan kamera Anda dulu. Oke, sebentar. Saya ini berangkat dulu ya. Oke. Silakan, Bang. Abang Islam atau Kristen? Saya Islam. Syukur saya Islam. Silakan, Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Silakan, Bang. Oke. Gini Bang Idis ya. Abang Idis ini kan oke lah, kita sudah beberapa kali diskusi, cuma sudah lama ya. Mungkin Bang Idis juga udah lupa mungkin ya. Gini Bang. Abang meyakini firman Tuhan itu apakah baku gitu? Tidak bisa ditambah atau tidak bisa dikurang atau bagaimana, Bang? Firman Tuhan itu baku. Tergantung siapa yang nambahin. Kalau Tuhan sendiri yang menambahkan, nggak masalah. Kalau Anda sendiri yang nambah-nambahin, ngurang-ngurangin, ya nggak boleh. Soalnya Anda bukan Tuhan. Ini itu. Saya di tangan saya ini ada suatu kitab suci ya Bang ya. Ini. Oke. Ini Bang. Ini jumlahnya kan yang saya pegang ini sekitar berapa Bang? Kalau Protestan 66 ya, betul ya? Oke. 27 tambah 30 berapa? 30, tambah 34 atau berapa itu ya Bang ya? Ya sekitar segitu. Tapi kan yang saya lihat begini Bang, kan orang Kristen itu bukan hanya dari Protestan saja, ada juga dari Katolik dan ada dari Ortodoks Bang. Pertanyaan saya begini Bang, kok kitabnya teman-teman yang nyembah Yesus itu kok beda-beda ya Bang jumlahnya gitu? Berarti firman Tuhan itu bisa ditambah ya gitu?
Boleh ngejawab nggak, Bang? Baik, baik, pertanyaan bagus. Begini Bang, begini. Jadi Bang, itu ada keyakinan masing-masing di antara pihak-pihak. Jadi menurut pihak Protestan bahwa kitab-kitab yang tidak ada di Katolik itu disebut dengan Deutro. Deutro itu maksudnya kelas 2 begitu. Deutro Kanonika begitu. Nah, di dalam Protestan memang itu tidak dipakai. Tapi bukan berarti itu tidak boleh dibaca. Boleh saja dibaca sebagai pengantar sebelum ke Perjanjian Baru. Nggak masalah juga. Tidak ada suatu perbedaan yang signifikan sekalipun itu ada atau tidak ada. Itu kan tambahannya hanya Tobit, Makabe dan lain sebagainya. Itu nggak ada sesuatu yang signifikan. Itu hanya pengantar sebelum Perjanjian Baru. Dan menurut saya Protestan bagus membaca itu bagus. Oke. Jadi menurut Abang kitab yang di luar dari 66 itu apakah juga disebut firman Tuhan, Bang? Nah, tergantung apa yang Anda pikirkan soal firman Tuhan. Karena di dalam pikiran Anda, firman Tuhan itu artinya Allah berbicara, kemudian itu kata-kata Allah begitu. Nah, yang dimaksud di dalam Alkitab bahwa firman Tuhan itu maksudnya adalah keseluruhan sejarah di mana Tuhan berbuat sesuatu, begitu. Jadi itu kitab sejarah, Bang. Apa yang terjadi pada waktu itu, apa yang terjadi di tengah-tengah Israel, raja siapa yang memerintah dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena kita punya pandangan yang berbeda, Bang, soal pengertian apa itu firman Tuhan. Jadi menurut Abang firman Tuhan itu apa, Bang? Bisa diulang nggak, Bang? Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Kalau definisinya secara letterlek seperti itu. Tetapi yang dimaksud Alkitab sebagai firman Tuhan itu bukan berbicara definisi yang letterlek seperti itu, tetapi berbicara tentang bagaimana Tuhan itu berkarya di tengah-tengah umat manusia. Nah, ketika ia berkarya, maka kita harus ada konteksnya. Pada waktu ia berkarya itu di bangsa apa? Bangsa apa yang menerima firman Tuhan? Siapa raja yang memerintah pada waktu itu? Apa yang terjadi? Seperti itu. Jadi disertai dengan sejarah yang melatarinya, begitu, Bang. Oke. Begini, Bang. Tadi kan Abang bilang di kitab di luar daripada kitab itu kan hanya kitab sejarah, tidak ada doktrin iman. Cuma saya nemuin, Bang, di dalam kitab Deuterokanonika, Bang, di dalam 2 Makabe 12 apa katanya di situ? 43 hingga 46. Apa katanya di situ? Ada ajaran tentang api penyucian loh, Bang, purgatorium. Oke. Apa permasalahannya dengan api penyucian atau purgatorium? Iya. Itu kan Abang bilang tadi isinya di luar daripada yang tadi saya sebutkan itu kan hanya sejarah. Cuman secara buktinya ada hal yang penting loh, Bang, tentang bagaimana kehidupan nanti setelah kita mati. Yakni tentang doktrin api penyucian. Nah, menurut Abang itu firman Tuhan nggak, Bang? Baik, itu pertanyaan yang bagus. Bagus pertanyaan itu. Nah, soal hal-hal tersebut itu mungkin bisa kita bahas. Sebenarnya yang mau membahas itu adalah saya dengan Katolik begitu. Sebenarnya di dalam Islam ini itu seperti nggak ada ketidaknyambungan begitu loh. Karena poin bahasan kita itu bukan itu. Apakah Anda percaya dengan api penyucian? Bukan, Bang, bukan nggak nyambung. Cuman saya ingin mengkonfirmasi gitu ya. Apakah di luar daripada Alkitab yang saya pegang ini Abang anggap kitab suci atau enggak gitu, firman Tuhan atau enggak? Karena Abang bilang tadi boleh tergantung saja yang Protestan dong. Iya, makanya itu bisa kita diskusikan, Bang. Soal hal-hal tersebut itu bisa kita diskusikan. Nah, yang lebih tepatnya memang saya mendiskusikan itu dengan orang-orang Katolik begitu. Nah, Anda sebagai Muslim sebenarnya tidak ada nyambungnya ke situ. Begitu. Nah, kalaupun Anda mau membahas itu, coba biar kita itu mendiskusikan apa yang menjadi problem antara kita. Anda Islam, saya Kristen, begitu. Jangan membahas yang bukan problem kita berdua. Anda ini bagaimana? Iya, cuma kan yang saya maksudkan Kristen itu dalam hal ini kan memang secara menyeluruh, Bang. Ia menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu loh, Bang. Makanya saya tanya ke Abang. Nah, itu pokok bahasan kita di situ. Begitu loh. Jangan Anda membahas satu isu atau gini, saya mau tanya sama Anda, benarkah Al-Qur'an membahas tentang api penyucian? Ya, coba di mana dalam Al-Qur'an protes tentang gini? Tunjukkan kepada saya bahwa Al-Qur'an protes tentang api penyucian yang tidak ada di Protestan, coba. Oke, begini, Bang. Sebelum saya ke sana, saya begini, Bang. Abang coba buat penegasan dulu kalau memang kitab suci Kristen itu memang berbeda-beda begitu, Bang. Dalam artian ada yang memang diakui firman Tuhan, ada yang enggak gitu, Bang. Betul nggak? Iya, itu betul. Beda, itu ya, Bang, betul. ya? Yang Anda katakan itu betul. Betul. Di dalam Islam pun ada seperti itu, Bang. Gitu, Bang. Sesama Islam, misalnya antara Sunni dan Syiah, itu ada juga yang saling mengakui dan tidak mengakui. Menurut ajaran Sunni bahwa Muhammad tidak pernah begini. Menurut ajaran Syiah, Muhammad begini. Anda jangan menunjuk kepada orang sementara diri Anda tidak sadar gitu loh. Coba sekarang saya tanya sama Anda. Betul tidak ada perbedaan pendapat?
Nah, ini Anda ini begini. Dalam sebuah diskusi, kita itu harus siap membalikkan pertanyaan yang kita gunakan kepada lawan kepada diri kita sendiri. Betul tidak? Betul tidak? Boleh. Nah, boleh, Bang. Anda mengatakan, Silakan, Bang. Anda Silakan. mengatakan Pertanyaan bahwasanya di luar. Nah, ini Anda ngomong terus. Makanya, Anda ini kalau orang udah ngomong terus, Anda ini menyimpan sesuatu ketakutan di dalam diri Anda. Siapa yang ngomong? Saya diam loh, Bang. Ini nge-lag loh, Bang. Kayaknya abangnya nge-lag gitu. Bukan saya yang ngomong. Anda yang nge-lag, bukan saya. Sinyal Anda berapa di situ? Ya lanjut. Ya sinyal Begini. saya sih nggak ada tanda-tanda merah sih. Cuma abangnya nge-lag. Bang. Begini, Anda mengatakan sesuatu bahwa di dalam Anda Protestan dengan Katolik kitabnya beda. Di Katolik ada kitab tambahan begini. Iya, itu saya akui memang ada. Sekarang begini, di dalam internal Islam ada tidak perbedaan-perbedaan seperti itu? Kalau perbedaan yang abang maksudkan itu dari segi fikih ibadah ada, Bang. Kalau Ya perbedaan dari segi iya, nas terus kitab gimana? suci, Ya beda sama saja. Anda juga memiliki perbedaan-perbedaan. Menurut mazhab A tidak seperti beda, itu, Bang. menurut mazhab B tidak seperti itu, kan beda-beda. Sekarang itu kita nggak usah bahas seperti itu, nanti jatuh-jatuhnya debat kusir. Gini saja, apa pokok bahasan yang menurut Anda dibahas oleh orang-orang Islam dan ditujukan kepada kekristenan? Inti daripada kekristenan itu Islam itu apa? ini ada yang ngomong saya ngadu domba, bukan ngadu domba. Saya cuma bertanya gitu. Cuman saya kok nggak lihat abangnya gerak gitu. Saya takut suara saya nanti nggak Anda- kedengaran. Saya ngomong nggak kedengaran. Gitu. Kok nggak kedengeran? Kedengeran. Kok nggak kedengeran sih? Kayak gini, Bang. Abang ini kan Kristen ya, Bang, betul nggak? Aduh, diulang-ulang lagi. Ya tidur dulu di bawah sana. Ya tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Kamu terlalu lama responnya. Kok entah Anda abang Kristen ya? Terus selama ini saya ngomong apa? Jangan membuang-buang waktu gitu loh. Gini loh, Anda datang ke sini. Nih, inilah apa yang dibawakan Islam mengenai agamamu. Gitu, langsung ke intinya. Abang Kristen ya? Kayak baru penonton aja. Ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Alfa. Oke, Alfa sudah turun. Kita kasih naik ada Ijam. Oh, IPJ Media lagi nih. IPJ Media. Diturun kan, Bang? Iya, nyalakan dulu kameranya, Bang. Ya, oke. Udah kan. Nah, Oke, ini yang tadi nih. Sekarang gimana? Bagus sinyalnya? sudah, Bang. Sudah. Oke. Begini loh. Kok bisa Anda tanyakan kepada saya kalau saya itu Kristen? Ya, soalnya banyak yang bilang Abang nggak Kristen gitu, Bang. Saya cuma minta penegasan saja gitu. Argumentasi itu bukan seperti itu. Kalau orang-orang Islam bilang saya bukan Kristen, terus Anda mau bilang percaya. Mau saya tunjuk KTP saya? Nggak, lanjut diskusi aja, Bang. Nah, sekarang begini loh. Biar enak kita diskusi itu begini. Ada nggak Al-Quran datang ngomongin tentang kitab Makabe? Ya, tadi kan nyinggung masalah Makabe ya, Bang ya. Enggak, Anda ini nggak jawab pertanyaan saya loh. Gini loh, adakah Al-Quran datang? Nih, makanya begini, kalau Anda diskusi, Anda dengerin dulu saya. Oke, siap? Oke. Ada nggak Quran menyebut-nyebut kitab Makabe? Nggak ada, nggak ada. Terus kenapa Anda permasalahan kitab Makabe? Bukan begitu, Bang. Maksudnya Ada begini, nggak Bang. Al-Quran mempermasalahkan? Oh, sesungguhnya Muhammad datang ingin mengatakan bahwasanya ada api penyucian. Ada nggak Muhammad ngomong begitu? Begini, Bang. Maksud saya itu begini, Bang. Kan yang kami ketahui ini Islam awam ya, Bang. Anggaplah saya ini awam yang tidak mengerti masalah kitab suci. Tahunya kan yang menyembah Yesus itu kan disebut Kristen dong, Bang. Nah, tiba-tiba nih, Bang, ada orang Islam awam melihat ada dari Ortodoks, ada dari Protestan, ada dari Katolik. Bahwa Oke, kita ada dari Syiah, ada dari Sunni, ada dari Muhammadiyah, ada dari NU. Beda-beda juga ininya, kitabnya juga beda-beda. Gimana? Sholatnya beda-beda. Bukan ke situ bahasan kita, nanti debat kusir. Anda ini nyambung nggak sih? Kalau kita membahas sekte, ada banyak sekte. Sinyalmu coba dibagusin dulu lah. Kamu sinyalmu itu rusak-rusak terus. Ya, di sini memang agak hujan, Bang. Cuman suara Bang terdengar kok. Oke, sekarang begini. Apa yang dipermasalahkan Islam sebenarnya?
Ya, ini bermasalahkan Islam dari Kristen ya Bang, itu adalah kenapa kalian menjadikan Yesus sebagai ilah, sebagai ALLAH, itu yang pertama. Oke, apa maksudnya kedua, menjadikan Yesus sebagai satu dulu? Apa maksudnya menjadikan Yesus sebagai ilah? Nah, sebagai ilah itu artinya tunduk, patuh, dan melakukan penyembahan, menganggap dia sang pencipta gitu. Itu yang namanya ilah. Itu yang namanya Tuhan. Oke, baik. Ada Al-Quran di situ? Ada kok, saya Quran fisik ada. Coba online juga. bukakan surat Mau yang Al-Jasiyah mana? nomor. Sinyalmu aja nggak becus kayak gini, mau ajak diskusi. Sinyalmu aja nggak becus loh. Gimana mau diskusi? Al-Jasiyah berapa Bang? 23, coba buka. Ya sudah, kenapa Bang? Coba Saya bacakan. Oke. Saya nggak putar kamera Bang ya, nanti saya balik ke kamera takut. Nggak usah, bacakan saja. Tahukah kamu? Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya, Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Oke. Apa yang Di sini dijadikan kita Tuhan di bacakan situ? ayatnya Bang ya. Manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi. Di sini ada kata ilah Bang. Iya, Ada apa yang kata dijadikan ilah. Tuhan di Nah, situ? ketika kita baca Quran Bang, kita harus tahu dulu ayat ini. Kamu beli apakah sinyal dulu ayat gimana? alegoris atau bukan? Ilah Kamu beli sinyal dulu gimana? ya, kita menjadi. Loh, saya Kamu ingin beli jelasin, sinyal Bang. dulu lah sana, beli sinyal dulu kamu. Sinyalmu kayak gitu gimana mau diskusi kita? Ayo silakan naik yang lain. Kita kasih naik yang berikutnya ada Salahuddin. Ya silakan Salahuddin. Ya silakan bro. Halo. Nah ini lagi kita. Agak lawa. Nih kau gawong. Ya. Ayo silakan. Cerita di Amerika, Kiai. Ini cerita di Amerika. Salahuddin. Yo. Tadi katanya menjadikan Tuhan itu artinya menjadikan dia sang pencipta. Apakah betul begitu? Menjadikan Tuhan itu menjadikan sang pencipta. Gini loh, kalau saya menuhankan Salahuddin, artinya saya menjadikan Salahuddin sebagai sang pencipta. Apakah itu maksudnya menjadikan Tuhan itu? Tidak kalau menuhankan. Semuanya itu bisa menuhankan pohon. Berarti menuhankan salah, kayu, kan berarti salah definisinya. Gini, saya kasih contoh. Kalau saya menuhankan Bapa yang di sorga, bukan berarti saya menjadikan dia sang pencipta. Orang udah sang pencipta kok dijadikan sang pencipta, ini ngapain, kurang kerjaan itu namanya. Gimana? Banyak orang ini menjadi, mohon maaf nih, menjadi dungu karena tidak mengerti definisi. Gini, saya kasih contoh Salahuddin. Mohon maaf nih Salahuddin ya. Tentu Anda dilahirkan dari seorang ibu, betul? Betul. Oke. Kira-kira apakah Anda perlu menjadikan dia sebagai seseorang yang melahirkanmu? Ya tidaklah. Ya iya, karena memang dia yang melahirkanmu, gimana? Oke, sekarang sebaliknya. Bisa tidak ibumu Anda jadikan orang yang tidak melahirkanmu? Tidak. Tidak bisa. Begitu juga Tuhan. Bisa tidak Anda buat dia bukan sang penciptamu? Tidak. Tidak bisa. Terus ngapain dibuat-buat sang pencipta? Orang memang udah sang pencipta kok dibuat sang pencipta. Gimana? Tidak ada yang bisa membuat sesuatu sebagai sang penciptamu. Nggak bakal bisa. Ini, kacamata ini, bisa nggak kau bikin sebagai sang penciptamu? Nggak bakal bisa. Sampai kiamat nggak bakal bisa. Tapi dituhankan bisa. Nah, dituhankan. Makanya arti daripada menuhankan bukan membuat dia sang pencipta. Salah. Menuhankan itu membuat dia sebagai sesuatu yang mengendalikanmu, sebagai sesuatu yang menguasaimu. Itu maksudnya menuhankan. Aduh, orang menuhankan aja nggak ngerti, gimana kita mau diskusi kalau begini caranya? Menuhankan HP, menuhankan uang, ya kan? Menuhankan Bang Edis, menuhankan Salahuddin. Bisa. Nah, makanya sebagai seorang manusia yang benar itu sekarang menuhankan siapa? Menuhankan siapa? Siapa yang harus dituhankan? Yang menciptakan kita tentunya. Iya, siapa? Kalau saya orang Islam, Allah. Nah, kalau Anda menuhankan Allah, maka Anda akan seperti ini, betul nggak? Apa itu? Ini loh, aduh, Kia ini gimana? Saya balikin dulu badan saya ini. Aduh, yai, bagaimana kita ini, yai? Oke, coba lihat gambar yang pakai baju putih. Oke, itu akibat dari menuhankan siapa?
Itu akibat dari mengikuti Al-Quran dan tata cara Nabi, sehingga kita menyembah Allah begitu. Mana Allahnya? Akibat daripada kita taat perintah Allah hingga kita mengikuti tata cara yang ada di Al-Quran dan mengikuti tata cara yang dicontohkan sama Nabi Muhammad. Iya, artinya ketika Anda menuhankan Allah, maka Anda akan sujud kepada batu hitam, betul? Nah, mulai sujud kepada batu hitam itu kan arah kiblatnya umat Islam. Mulai. Kita kalau jangan didefinisikan seperti itu. Yai, kalau ada orang membalikkan kenapa kalau ada orang sujud kepada patung, Anda bilang sembah patung? Kalau oke, yang kanan dulu aja lah, Yai. Yai, coba lihat yang kanan, Yai. Lihat yang kanan, Yai. Oke, menurut Kiai. Oke, sebentar dulu, Yai. Ini belum selesai ngomong kita. Anak kita belum selesai ngomong, udah ngomong dia. Yai. Coba, Yai. Yang sebelah kanan itu sujud menyembah patung Maria. Benar atau salah? Yaitu mereka yang menyembah patung Maria. Yai, saya tanya Yai. Anda sebagai seorang Islam, saya mau tanya. Yang di kanan yang pakai baju hitam sujud menyembah patung Maria. Betul atau salah? Betul. Betul. Yang di kiri, oke, sekarang gini aja lah. Kalau misalnya Ka'bahnya saya pindah ke kanan, berarti sujud menyembah Ka'bah nggak? Tapi kalau saya di Lampung tidak menyembah mulai. Memang tergantung. Makanya saya bilang ya, hidup ini sebenarnya tidak rumit ya. Tidak menjelaskan. Enggak, sebentar gini ya. Hidup ini sebenarnya nggak rumit ya. Hidup ini sebenarnya nggak rumit. Asal kita mau jujur aja ya. Kalau kita mau jujur, hidup ini nggak rumit. Hidup ini ringkas. Nggak rumit. Lalu orang yang pakai kalung-kalung salib di gereja ada salib itu termasuk nyembah patung salib tidak? Termasuk yang disalib digantung? Ya, dia gini-gini nggak? Begini-begini nggak? Sama saja. Anda jangan standar ganda. Ya, tunjukin coba mana gambarnya ya, biar saya tunjuk. Kalau cuma pakai kalung salib, ada saja Kiai. Patungnya Yesus. Kalau kamu pakai kalung tengkorak, apa kamu kalung tengkorak kan tidak? Ada saja Kiai ini. Mulai dah sama kembar sama RK dua-duanya. Tidaklah. 11-12. Oke, gini saja ya. Sesama sembah benda-benda dilarang saling menikung. Oke ya, catatkan dulu ya. Itu sama juga di gereja-gereja. Namanya sesama menyembah benda-benda dilarang saling menikung. Gimana? Coba teman-teman, ketika saya bilang ini nih yang pakai baju hitam, benarkah ini nyembah patung Maria? Dengan cepat dia katakan benar. Saya tutup dulu yang ininya. Kalau yang ini saya pindahin ke sini, itu nggak jadi nyembah karena sudah ditukar. Ada-ada saja Anda ini. Aduh. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Taslim. Oke, kita kasih naik Taslim. Inilah teman-teman ya. Oke, emang dilarang saling menikung ini kalau sama. Ya silakan, nyalakan kamera dulu, Taslim. Oke, Taslim, kenalan diri dulu bang. Abang Islam kah, Kristen kah? Islam. Oke, silakan bang. Apa yang mau abang utarakan? Abang, saya mau tanya bang, Tuhan abang itu apa? Yesus, Bapa atau Maria? Bukan Maria bang. Abang tak, itu hanya Roh Kudus ya Maria. Abang itu apa? Yesus. Bang, abang tahu nggak tema yang barusan kita bahas? Coba abang perhatikan ini yang baju hitam bang. Menurut abang yang baju hitam ini nyembah apa bang? Maria. Oke, kalau patung Marianya saya tukar jadi Ka'bah, dia jadi nyembah apa? Ka'bah. Oke, berarti Anda setuju bahwasanya ini nyembah Maria, yang ini nyembah Ka'bah? Iya. Oke, jujur Anda jujur ini. Saya suka ini Anda jujur. Sebentar, Anda jujur. Baik, sebentar. Apakah Anda termasuk yang ini? Ya, saya Islam. Oke, berarti Anda menyembah Ka'bah? Kita menyembah Ka'bah. Kiblatnya orang Islam. Berat. Sulit. Bang, begini, yang mau saya tanyakan kepada Anda itu sederhana. Begini, Bang. Ada perbedaan menyembah sesuatu dengan menyembah sesuatu yang ada di situ. Saya kasih contoh. Contoh ya, Bang, ya contoh. Kalau ada seorang raja duduk di tahta, lalu Anda menyembah begini. Yang Anda sembah rajanya atau tahtanya? Rajanya. Nah, sekarang ada perbedaan, Bang. Waktu Anda sujud kepada Ka'bah ini, apa yang Anda sembah di sini?
Enggak ada bang. Berarti Ka'bahnya itu kan? Iya. Iya. Itu Ka'bah kita bukan kita sembah bang. Bukan. Itu alat kita. Benar-benar ini Anda pemfitnah yang Bang, itu sudah jelas-jelas Anda menyembah Ka'bah. Kok masih Anda? Kenapa Anda menipu diri Anda sendiri coba? Apa sebabnya Anda tipu diri Anda sendiri? Ini saya mau bertanya bang dulu kita. Itu Ka'bah bukan untuk disembah. Bang, dengarkan saya ya. Ada perbedaan menyembah sesuatu itu atau sesuatu yang ada di contoh. Contoh bang, saya satu kali lagi saya kasih contoh. Pernah lihat ada seseorang menyembah rajanya? Banyak. Oke, banyak. Contoh, kalau Anda main ke Thailand, ada seorang raja Thailand, itu rakyatnya menyembah begitu. Kalau dia lewat itu rakyatnya sujud menyembah, ya. Kalau Anda main ke tempat-tempat kerajaan-kerajaan tertentu seperti itu. Nah, ketika sang raja duduk di singgasana kayak begini, kursi begini, duduk. Lalu orang menyembah. Yang disembah kursinya atau rajanya? Rajanya bang. Oke, saya setuju dengan itu. Setuju saya dengan itu. Baik. Nah, sekarang ketika ada orang sembah patungnya ini, apakah dia percaya ada sesuatu dalam patung tersebut? Ada. Oke, kalau yang ini karena Anda bukan seorang Katolik, Anda tidak boleh saya tanya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda yang ini, apakah ketika Anda sujud kepada Ka'bah ini, Anda percaya bahwa ada Allah di situ? Enggak ada bang. Nah, berarti Ka'bahnya yang disembah, betul? Nah itu, kenapa Anda tidak ngaku? Terus saya bicara bang ini Ka'bah bukan disembah bang, bukan. Oke, berarti ini patung tidak disembah? Ini patung anu Kristen tak? Sebentar, Anda bilang ini Ka'bah tidak disembah. Sekarang pertanyaan saya, ini patung disembah nggak? Disembah. Terus kenapa Anda maunya ini aja yang disembah, ini enggak? Padahal apa bedanya? Sama aja, betul nggak? Ini saya balik dulu badan saya, sebentar. Saya balik dulu badan saya. Itu Ka'bah. Bang, sebentar. Saya tanya sama Anda, yang baju hitam, sebentar bang, yang baju hitam sama yang baju putih, posisinya sama nggak? Ya sama manusia. Posisi menyembah, setuju? Ya. Hanya beda objeknya, betul? Ya. Oke, pertanyaan saya, kenapa Anda katakan yang baju hitam menyembah? Karena ini manusia yang dia sembah ini tuh. Oke, yang baju putih menyembah nggak? Menyembah juga. Oke, menyembah. Yang baju hitam menyembah apa? Ini bukan menyembah, ini sholat bang. Yang baju putih ini sholat. Tidak menyembah. Iya dong. Iya, tapi itu aduh berat. Culi. Bang, kenapa sih kita jadi seperti ini bang? Marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Kenapa kita bang? Hidup itu ringkas bang kalau kita mau jujur. Ringkas sekali bang. Cuma abang salah pengertian itu Ka'bah bukan salah disembah. Pengertiannya di mana bang? Saya kasih cuma kiblat. Bedakan bang. Bedakan itu benda sama manusia. Ini yang baju hitam itu dia manusia tidak sembah. Oh, berarti kalau patung manusia berarti menyembah. Tapi kalau bukan patung manusia nggak menyembah. Iya bang, aduh. Ini Oke, abang. baik, saya kasih gambar yang lain lah kalau begitu. Kita harus memainkan logika dia ya. Oke. Jadi kalau bentuk manusia berarti menyembah. Kalau bukan bentuk manusia Ini tidak yang baju menyembah. hitam ini bang, agama apa ini, Katolik atau apa? Katolik bang, yang baju hitam itu Katolik bang. Ya, terus yang baju putih itu Islam. Oke, betul nggak kira-kira? Abang agamanya apa? Islam, Kristen? Saya Kristen bang, saya pengikut Tuhan Yesus bang. Tuhanmu siapa? Saya mau bertanya bang. Tuhanmu itu siapa bang? Tuhan Yesus bang. Itu Yesus, Nabi. Kita ikuti ya, kalau Anda bang, kalau mau tahu Islam itu. Ya, tentu kita berbeda, Bang. Beda kita, bang. Kita ya. Yesus, kita juga ikuti aturannya Yesus. Bohong, Bang. Jangan bohong begitu. Jangan bohong begitu, Bang. Abang bohong saja. Oke. Baik, saya mau tampilkan kepada Anda sesuatu sebentar. Ya. Sebentar, saya mau tampilkan kepada Anda sesuatu ya. Saya balik dulu. Oke. Bang, Abang lihat ini? Iya. Oke, berarti ini ngapain ini bang menurut Anda? Buddha itu kayaknya bang. Ya ini aja dah ini. Menurut Anda ini ngapain? Menyembah bang. Oh nyembah. Tadi kan kalau bentuk orang, kalau nggak bentuk orang jangan bang. Hah? Gimana? Ini menyembah pohon tuh? Iya, tadi Anda bilang asal rupanya bukan bentuk orang, bukan nyembah. Memanglah kalian ini, aduh, semua omongan itu kalian pegang sendiri. Bang, kalau misalnya puter-puter pohon, cium-cium pohon, terus sujud-sujud kepada pohon, namanya nyembah pohon, betul? Ya, betul. Oke, kalau pohonnya dicabut, diganti patung Maria, puter-puter, cium-cium, sujud-sujud, berarti nyembah patung Maria enggak? Ya, menyembah. Oke, nah sekarang kalau kita ganti, kita cabut patung Marianya, kita ganti dengan batu hitam. Masih sama nggak? Sama bang. Iya, kalau gitu kan jujur bang. Artinya semuanya melakukan pengkultusan penyembahan kepada benda itu, betul?
Ya betul. Iya. Agama kan Gitu beda-beda. Bang. Kalau seperti itu barulah kita jujur kepada diri kita sendiri. Nah sekarang saya mau kasih tahu Bang. Nih saya balik dulu kamera saya Bang ya. Saya ingin memberitahukan kepada Anda kebenaran Bang. Kebenaran apa yang mau saya sampaikan Bang? Begini, saya balik dulu kamera saya. Nih Bang. Sebenarnya Bang, kiblat yang sejati, ya, arah sujud yang sejati, kemudian representasi Tuhan yang sejati itu adalah Yesus Bang. Jadi yang pantas. Ikut Tuhan Yesus juga Bang, kalau Islam. Bohong, Anda bohong, bohong. Makanya Bang, Bagaimana, Bang? kalau kita dengar Bang, kalau kita yang benar itu Bang, kiblatnya itu adalah Yesus Bang. Dialah Itu kebenaran yang namanya apa, sejati, Bang? dialah batu penjuru itu Bang. Makanya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya memberitahukan kepada Anda ajaran yang benar. Jangan berkiblat kepada batu. Jangan mengkultuskan batu. Ya, seperti itu Bang. Semoga makanya begini Bang. Saya mau memberitahukan kepada Anda kebenaran. Tuhan Yesus berkata apa? Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Ya, Tuhan Yesus berkata, akulah batu penjuru. Ya kan? Jadi batu penjuru yang sejati Bang, itu bukan batu-batuan yang kayak di sana di Arab sana, tidak. Tetapi itu berbicara mengenai penjuru. Tahu kan penjuru Bang? Penjuru itu artinya satu patok yang kepadanya seluruhnya itu harus berpusat gitu Bang. Nah makanya Bang, kita sebagai manusia, kita harus mengikuti kebenaran yang sejati. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi semoga Anda, sebentar Bang, semoga Anda mau meluangkan waktu untuk mencari dan mengenal siapakah Yesus, ya Bang ya. Jadi ini adalah langkah awal. Ya, selama ini Anda masih belum ada yang memberitahukan kepada Anda kebenaran ini. Makanya Anda masih cium-cium batu, sujud-sujud sama batu. Udah tahu batu nggak bisa apa-apa, manusia. Ya Bang ya, semoga Anda bertaubat. Oke? Oke? Oke, sip? Oke. Ah, ya mantap. Baik, saya turunkan ya Bang ya. Ayo sekali lagi teman-teman ya, silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada aduh ini namanya siapa ya? Muhammad Aslam coba. Tapi kalau dari huruf-hurufnya kayaknya mulai lapong aja. Lapong aja. Ya, silakan Muhammad Aslan. Ya. Oke, nyala kamera dulu Bang. Selamat malam. Selamat malam Bang. Silakan Bang, kamera nyala dulu. Ya. Ya, silakan. Bang, itu suara angin atau apa? Bang, ada kipas kah? Suara kipas. Nah, coba dimatikan dulu Bang kipasnya karena begini. Gitu. Coba dimatikan dulu Bang kipasnya. Ya. Silakan Bang, kenalan diri dulu silakan ya. Ya. Saya Aslam ya. Itu saja yang saya mau tanyakan. Abang dari Islam atau? Saya dari Islam, tapi tidak bergelar Ustaz. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Yang saya mau tanyakan itu, mohon maaf ya, Bunda Maria sama Tuhan Yesus. Oke. Itu apakah ada perkataan di situ kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan, maksudnya melahirkan Tuhan. Melahirkan Sang Mesias, Bang. Kata Tuhan yang ditujukan kepada Yesus itu, Bang, jangan dimakan mikrofonnya, Bang. Taruh di bawah saja, Bang, karena berisik sekali, Bang. Taruh aja mikrofonnya. Sebenarnya Anda punya pertanyaan yang bagus, Bang. Inilah yang ditanya-tanyakan sama orang Islam. Orang Islam tuh punya pikiran gini, masa Tuhan kok dilahirkan sih, gimana ini? Jadi sebenarnya begini, Bang. Apa yang kalian pikirkan itu sebenarnya tidak bertentangan dengan tidak kami anut, Bang. Karena kalian berpikir begini, masa Tuhan pencipta langit dan bumi terus langsung masuk ke dalam perut orang langsung dilahirkan? Begini, Bang, saya kasih tahu ajaran Kristen begini. Jadi, Bang, kami orang Kristen itu tidak pernah meyakini bahwa Bapa di sorga yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya masuk ke rahimnya Maria lalu dilahirkan. Enggak. Halo, Bang. Abang dengar nggak ini kita ngomong panjang lebar ini ngomong nggak? Abang dengar nggak kami ngomong nih, Bang? Dengar Bang, jelas. Oke. Jadi, Bang, Maria itu mengandung seorang manusia, yaitu Sang Mesias, Bang. Jadi kata Tuhan itu maksudnya Tuhan Sang Mesias, Tuan Sang Mesias. Begitu. Yang menjadi utusan daripada Bapa di surga. Seperti itu, Bang. Jadi, Bang, kata Tuhan itu kalau dalam bahasa aslinya itu kurios, Bang. Kata kurios itu sebenarnya sedang merujuk kepada Sang Mesias. Nanti dia nggak mudeng juga kita ngomong nih, dia nggak mudeng juga. Abang ngerti nggak yang saya omongin barusan?
Nggak Halo. ngerti. Ya udah Bang, dibawa dulu. Ya, susah teman-teman, susah. Tapi begini teman-teman. Memang teman-teman, ketika Anda membaca Alkitab, Anda tidak punya pola pikir Ibrani, Anda tidak punya pola pikir Israel, memang jadi kacau. Makasih Bang Jo, makasih. Makanya teman-teman, ketika kita baca Alkitab, kita itu harus memikirkan Alkitab itu dari sudut pandang orang-orang Wahyudi, orang-orang Yahudi. Karena pada waktu itu mereka menanti-nantikan Sang Mesias, Juru Selamat. Makanya ketika ada para gembala di situ, para gembala sedang menggembalakan ternak mereka, kan datang malaikat berkata, hari ini aku akan memberikan kepadamu kesukaan besar. Apa itu? Bahwa pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi kata Tuhan itu merujuk kepada Kristus itu, Sang Mesias itu. Karena apa? Di dalam pikiran orang Yahudi mereka menanti-nantikan Sang Mesias itu. Nah, Mesias itu gelarnya Tuan atau Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Daud. Begitu. Daud berkata apa? Tuhan Yesus mengutip. Menurut kalian siapakah Mesias itu? Orang-orang berkata, ia anak Daud katanya. Jikalau ia anak Daud, bagaimana mungkin Daud sendiri yang di dalam pimpinan roh berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Jadi kata Tuhan atau Tuan itu merujuk kepada Sang Mesias. Begitu ya teman-teman ya. Bukan merujuk kepada Bapa di surga. Tidak. Ya. Orang-orang Yahudi tidak ada, orang Israel, akar Ibrani, tidak ada yang punya pikiran seperti itu. Itu bukan sudut pandang Yahudi, bukan sudut pandang Ibrani. Nah, kalau sudut pandang Helenisme, kau masukkan ke dalam, jadilah kau baca Alkitab jadi seperti itu. Ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada CEO lagi menyamar. Silakan, CEO lagi menyamar. Silakan, CEO menyamar. Nyalakan kamera dulu, Bang. CEO menyamar. Ya, silakan. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Miko. Ya, silakan Miko. Udah nggak mampu dia berargumen jadinya ngorok. Ya, silakan Miko. Nyalakan kamera Anda. Ya, silakan Miko. Nyalakan kamera Anda. Bentar ya Bang ya. Ya, apa Bang, santai aja. Silakan. Jangan lama-lama Bang. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama aku diambil orang. Ayo, silakan Bang. Ah, gitu dong ya. Bang Miko, kenalan dulu Bang. Abang Islam atau Kristen? Islam Bang, Islam. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Silakan Bang. Abang ngidupin kipas di situ. Dimatikan dulu Bang. Penonton, jangan ngidupin kipas karena suara kipas itu terdengar begini di telinga kalian loh. Seperti itu loh. Jangan dikipas. Ya, silakan. Nampak sekali kalian tidak pernah pegang mikrofon. Sudah belum Bang? Sudah Bang. Silakan. Sudah belum Bang? Sudah, silakan. Sudah. Ya. Oke Bang. Saya mau tanya tuh Bang, apa namanya sebenarnya itu Yesus itu. Bang, wajah Abang jangan separuh-separuh Bang. Abang ke tengah. Posisikan wajah Abang tuh di tengah gitu. Nah, ya silakan. Ya, seperti ini Bang. Ya, seperti ini. Ya, pas silakan. Oke. Bang, itu sebenarnya Bang Yesus. Jangan terjeda Bang. Abang masih terjeda ini. Aduh. Udah, sudah belum Bang? Bang, jangan keluar dari aplikasi. Waktu Abang ngomong, jangan buka SMS, jangan buka yang lain-lain karena terjeda nanti Anda. Oh ya. Sudah Bang, sudah. Silakan. Ya. Ayo, silakan. Tolong ya, kalau naik aja yang bagus. Kalian buat pertanyaan. Nggak usah kalian naik, tapi kayak yang kalian kerjain yang lain. Iya, dia mau bikin report, mau lapor itu aslinya dia. Nggak mempan. Ayo silakan. Yang lain. Kita kasih naik ada saudara Erdan. Ya, silakan Erdan. Silahkan saudara Erdan. Teman-teman di tap-tap layar dulu ya. Tap-tap layar, share screen, share, bagikan, repost teman-teman ya.
Follow ya teman-teman ya. Ikuti. Kita tembusin 1 juta followers teman-teman akhir tahun ini ya. Oke, Erdan tidak nyambung-nyambung. Teman-teman, ini ada love orange nih. Teman-teman, coba satu orang satu love orange dong ya. Satu love orange. Kalau teman-teman mensupport channel ini nih, ada love orange, teman-teman bisa kasih satu love orange. Terus jangan lupa untuk memfollow akun ini atau mengikuti. Ikuti akun ini supaya nanti waktu saya live teman-teman dapat pemberitahuan. Kalau teman-teman tidak mengikuti atau ngikuti akun bodong, itu Edis TV banyak sekali akun bodong. Banyak sekali. Saya itu gampang teman-teman. Kalau Anda tidak bisa membedakan akun saya yang ori dengan akun palsu, saya yakin Anda itu jarang nonton Edis TV. Ya. Makanya nggak bisa bedain mana asli mana ori. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Korban Setia. Silakan Korban Setia. Ya, Korban Setia, silakan nyalakan kamera, Bang. Oke, Le. Oke, silakan. Selamat malam, Le. Silakan. Oke, kenalan diri dulu. Ya, selamat malam, Le. Iya, saya Katolik. Katolik. Silakan, Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Silakan, Bang. Tadi saya lihat ada apa namanya itu ya, latar belakang tadi itu ada menyembah Maria ya. Baik, saya ganti dulu latar belakangnya. Background saya ganti dulu ya. Sebentar, sabar. Oke, ini ya, ada apa dengan background ini? Biarkan dulu saya Bang bernarasi ya. Silakan. Oke. Kami sangat menghormati saudara kami Protestan ya. Kalau kami bilang itu Protestantisme ya, bukan kalau Protestan itu orangnya. Kalau Protestantisme itu ajarannya teman-teman ya. Perasaan di sini nggak ada Protestan loh. Tadi katanya minta background tapi nggak, bukan bahas background ya. Iya Bang. Ini saya balik dulu badan saya biar biar lebih jelas ya. Di situ ada tidak di situ Protestan? Iya kan, Abang kan Protestan Bang. Betul. Protestan. Jadi terus gini loh Bang. Biar di bawah juga kita edukasi yang di bawah. Oke. Jadi si Martin Luther ini dulu, kalau nggak salah tahun 1517 ya, menikah dengan si. Oh, jadi lari-lari ke Martin Luther. Kan dulu. Begini, sebentar, begini Bang. Abang pahami dulu maksud saya. Kita tidak sedang membahas Martin Luther. Kami bukan pengikut Martin Luther. Kami pengikut Tuhan Yesus, Bang. Bang, menurut Anda sebentar, gini Bang. Sedikit. Saya kasih Anda pengertian. Gini, Bang. Misal di dalam gereja kita sama-sama ke gereja. Anda dan saya sama-sama ke gereja. Lalu di gereja tersebut, di atas panggung tersebut diadakan acara mesum. Mohon maaf. Misalnya diadakan acara mesum, mereka berdua di situ main apalah segala macam, main segala yang mesum-mesum. Kira-kira menurut Anda akan protes nggak? Jelas protes lah Bang, protes. Karena apa? Sebentar Bang. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh seorang pendeta di atas mimbar sana dan seorang perempuan adalah aksi yang tidak terpuji, adalah aksi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Anda setuju itu? Setuju. Baik. Jadi Bang, kalau ada yang tidak bersesuaian dengan firman Tuhan, kita protes. Kita harus lakukan yang namanya koreksi. Kita beritahu bahwa itu tidak sesuai. Sampai hari ini Bang, sampai hari ini kita masih akan terus melakukan protes-protes jika ada penyimpangan-penyimpangan di dalam tubuh gereja kita, di dalam tubuh Kristus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri Bang melakukan protes besar kepada imam-imam, kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Abang ingat bagaimana Tuhan Yesus datang ke bait Tuhan dan membombardir, mentunggang balikkan meja-meja penukar uang? Iya. Kenapa ia melakukan seperti itu? Karena tempat itu bukan tempat berjualan. Betul sekali. Tuhan Yesus mengamuk di situ. Dia balikkan semua, ditunggang balikkan semua meja-meja, dibongkar semua, ini merpati-merpati terbang semua. Dia bilang begini, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi engkau, kalian-kalian ini, ahli-ahli imam-imam ini, menjadikannya sebagai sarang penyamun. Tuhan Yesus melakukan protes karena apa? Karena ada penyimpangan. Orang-orang ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, memperkosa hukum Tuhan, mencari uang di situ. Mereka menjadikan rumah Tuhan itu sebagai bisnis. Abang setuju? Iya. Pertanyaannya, apakah sekarang itu masih terjadi? Banyak. Masih terjadi Bang. Makanya kita harus betul-betul tugas kita semua Bang. Nah sekarang saya tanya kepada Anda, pernahkah Tuhan Yesus mengajarkan untuk membawa patung ke gereja dan menyembahnya? Tidak pernah. Setujukah Anda bahwa itu perbuatan yang tidak pernah diajarkan Tuhan Yesus?
Boleh saya ngomong? Gantian? Silakan. Gini Bang ya. Di dalam Katolik Bang, di dalam iman Katolik tidak menyembah, bukan menyembah Maria Bang. Jangan dulu ngomong Bang. Sok dulu, biarkan dulu aku 5 menit aja. Silakan. Kami itu menghormati Bang. Menghormati Maria. Kita contohnya lah. Mungkin di Indonesia ini ada patungnya Soekarno, mungkin ya. Mungkin ada patung Soekarno. Itu bukan sembah atau dihormati. Bukan mungkin, memang ada patungnya, ada. Ada. Itu dihormati. Kenapa dihormati? Dia pahlawan, dia proklamator. Sama juga kami menghormati Maria ini karena dia adalah Bunda Allah. Karena dia adalah Sang Mesias lahir. Sekarang pertanyaan saya Bang. Tolong direkam yang di bawah ya, tolong direkam. Bang Edis, tunjukkan dalam Alkitab satu saja dosa Maria. Satu saja, rekam, saudara. Tunjukkan dalam Alkitab dosa Maria, satu saja. Oke, Laiku. Terima kasih ya. Jangan turun dulu, jangan turun dulu. Tunjukkan dulu dosa Maria. Ingat itu dalam Alkitab. Laiku, sabar dulu Laiku. Tenang. Diskusi kita di sini. Inilah mantapnya. Iya. Ini lebih daripada Lapo. Kalau di Lapo cuma 5 orang, kalau di sini ada 8.700 orang ini. Bayangkan ini rame ini. Oke, baik. Beginilah, dengarkanlah. Kita itu bukan sedang menjelek-jelekkan Maria. Kenapa kalian terlalu berpikiran yang terlalu parno begitu? Tidak. Ketika Anda mengatakan Bapak Soekarno adalah tokoh besar, sang proklamator, dibuat patungnya. Pertanyaan saya, adakah orang yang begini-begini kepada patung Bung Karno dipakein selimut? Sebentar Bang, tadi Abang sudah selesai. Boleh giliran saya ngomong? Silakan Mas, silakan. Oke, saya akan kasih tunjuk gambar kepada Anda. Perbedaannya di mana? Ada bedanya Bang. Saya belum pernah lihat patung Bung Karno dibuatkan mantel, dibuatkan selimut, dibuatkan dupa-dupaan, lalu dilakukan seperti ini. Saya belum pernah lihat itu Bang. Coba saya tanya sama Abang, pernah ada orang yang begini kepada patung Bung Karno? Tidak pernah. Bang, saya mau kasih tahu Bang ya, dari dalam hati saya yang paling dalam Bang. Kalau hanya patung saja sebagai penghormatan, no problem, nggak ada masalah Bang. Yang menjadi masalah adalah ketika patung tersebut disembah. Nah, apakah patung Maria disembah? Nah, coba saya kasih tunjuk gambar ini Bang. Coba Bang. Menurut Anda, orang yang ada di depan ini, lihat Bang yang pakai kaos hitam? Lihat? Fokus ke sini dulu Abang. Fokus ke sini lah, fokus. Jangan marisap. Aduh, malah merokok lah ini. Jangan merokok. Tinggalkan dulu. Nggak nampak. Boy. Masa tidak nampak? Yang tadi ada, yang sama Kabah ada. Ini masih gambar tadi nih, Le. Baik. Masa katanya nggak nampak, itu besar sekali padahal. Oke, gini ini aja nih. Oke. Sebentar, sabar. Nah ini, nampak itu? Iya, nampak. Oke. Kita lihat dulu, tengok dulu gambar yang kanan. Oke, bisa nggak saya balikkan ini nanti tanpa kena ya? Bentar nih, saya balikkan dulu. Oke, kita lihat gambar yang kanan ini. Le, lihat sini dulu, Le. Tinggalkan dulu rokok itu, Le. Aduh. Yang tadi nih, yang tadi nih, Le. Yang tadi. Masih yang tadi. Aduh, yang mana nih? Mungkin kita tunjuk ini. Sebentar. Mbak, yang sebelah kanan baju putih. Oke, sebentar ya. Ini mana ini? Apa ini? Oh, bukan. Sebentar. Ini aja mungkin lah ya. Saya balik dulu kamera saya ya. Ya. Oke. Saya balik dulu badan saya biar nggak ketutup ya. Oke. Ini ada 10.600 ini lah ya. Jangan asal-asal Le jawab loh. Ya, baik. Le, coba aku tutup dulu patungnya ya. Jangan lihat dulu patungnya. Lihat yang baju hitam dengan baju putih. Jelas. Posisi apa itu disebut? Sujud. Oke, sujud itu bahasa Arab, Le. Kalau sujud itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Sembah. Menyembah. Atau bahasa Bataknya marsomba, betul? Iya, lanjut. Oke, kalau orang Batak lebih gampang. Kalau pakai bahasa Batak itu lebih gampang. Marsobba mahami tuhamu, betul. Majalo pasu manang AHP, gitu ya, betul. Oke. Oke, baik, marsomba. Baik, ini kalau orang Batak lebih enak ngomongnya. Kita juga marsomba. Oke. Nah, menyembah. Pertanyaan saya yang di kanan dulu yang pakai baju hitam. Dia marsomba nggak kepada patung itu? Menyembah dalam menghormati, Le. Bukan menganggap dia jadi sebagai Tuhan. Saya tidak bilang kalian menganggap Maria sebagai Tuhan. Tidak, saya bilang begitu. Yang saya bilang kalian marsomba, menyembah patung itu, betul? Menyembah sebagai penghormatan, Le. Jangan dilakukan, Le. Betul. Menyembah sebagai penghormatan. Saya setuju dengan itu. Oke, baik. Pertanyaan saya adalah,
Betulkah di dalam Alkitab dilarang menyembah, menghormati, menyembah kepada patung-patung? Jangan membuat baju patung. Patung berhala. Bedakan berhala. Ya itu berhala. Oke, saya kasih gambar aja lah. Saya kasih gambar itu yang seni itu seni. Dikasih kain, dikasih apa tuh seni seni, lukisan. Oke, baik. Inilah yang saya bilang teman-teman. Mereka ini tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Walaupun belum sekarang, mungkin bisa besok suatu saat Lay akan sadar. Saya akan tunjukkan dulu satu gambar ya, supaya kita ini bisa berpikir agak lebih sedikit luas. Baik. Oke, lihat ini. Kelihatan? Lihat. Oke. Sama ini Marsomba, betul? Iya, sama. Oke, Marsomba menyembah kepada patung ini, betul? Patung itu sebagai apa dia? Sesembahan apa enggak gitu loh? Ya pokoknya menghormati lah. Dia tidak anggap ini Tuhan. Dia tidak anggap ini Tuhan. Dia tidak anggap ini pencipta langit dan bumi, enggak. Dia hanya menyembah, menghormati patung ini. Nah, pertanyaan saya, apakah ini perbuatan yang dilarang di dalam Alkitab? Kalau itu patung berhala jelas. Oke. Kalau patung Maria? Tidak ada tertulis di dalam Alkitab patung Maria. Iya, tetapi yang dilakukan kan itu kepada tetapi yang dilakukan kan kepada patung Maria. Baik, saya kasih tunjuk yang lain gambarnya ya. Aduh, susah ini saudara-saudara. Sebentar. Gimana? Di dalam Alkitab ayatnya kita tidak tahu itu patung apa tuh, Le. Ya, memang menyembah kepada patung. Oke, menyembah kepada patung. Iya. Oke, kalau patungnya saya ganti dengan patung Maria, berarti menyembah kepada patung Maria, betul? Menyembah maksudnya dalam rangka apa? Penghormatan. Dengarkan ya, coba dengarkan dulu, dengarkan. Tenang. Minum jo tuak mila ya. Jangan terlalu emosi, minum tuak dulu ya, minum tuak. Ambil tuak aja. Oke, baik. Oke, sekarang apakah ini adalah menyembah dalam bentuk penghormatan kepada patung ini? Kita tidak tahu itu, Le. Bentuk dia menyembah, menghormati atau menanggap. Oke lah, menghormati aja lah, menyembah menghormati, betul? Oke. Menurut Lay, apakah perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Alkitab? Jika itu berhala, iya. Oke. Kenapa dilarang? Karena zaman itu memang orang banyak menyembah berhala, Le, patung berhala. Salah, bukan itu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Kenapa engkau malah sujud menghormati patung-patung benda mati? Kita ini sebenarnya adalah gambar Tuhan yang harusnya bersekutu, berintim, memuliakan Tuhan, bukan menghormati patung-patung begini. Betul? Betul. Nah, begitu juga yang ini. Saya kasih tunjuk lagi. Ini pun juga tidak boleh dilakukan. Baik juga kepada pohon juga nggak boleh. Nih, kasih contoh. Betul? Ya, betul. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang ini. Bagaimana kalau ke patung Maria? Kenapa kok tiba-tiba Lay tidak bisa berpikir seperti yang tadi? Karena penyembahan kepada Maria itu penghormatan, Le, sama kami, bukan menyembah sebagai pencipta apa gitu, enggak. Bukan, saya tidak bilang begitu. Saya tidak bilang Abang mengatakan bahwa Maria itu pencipta, enggak. Sama sekali tidak. Yang kalian lakukan adalah menyembah patungnya. Saya nggak tahu, jangan-jangan saya nggak percaya itu patung Maria, Le. Yang saya percaya itu patung dewi-dewi berhala orang-orang Roma pada waktu itu. Nah, saya belum tahu, Le, kalau itu. Baik, saya kasih tunjuk. Baik, saya kasih tunjuk sama Le ya. Ini salah satu nih. Baik, saya kasih tunjuk ya. Sebentar ya. Nah, ini saya berikan kepada Anda sebuah gambar. Oke. Sabar. Anda tahu ini siapa? Oh, dia belum saya matikan. Sebentar. Siapa ini? Maria. Saya kenal, Le. Nggak tahu, saya kurang kenal, Le. Tapi kalau ditaruh di gereja ini jadi Maria. Bukan, Le. Yang saya tahu Bunda Maria itu pakai kerudung, Le. Banyak versinya, Le. Banyak versinya. Bentar ya. Coba. Kopi banyak. Baik. Di India, di Cina beda-beda. Oke. Oh iya, memang betul. Banyak versinya. Yang mana? Tergantung. Memang itu seni, Le. Seni. Saya kasih tunjuk ya. Seni. Iya, tetapi kan yang mana yang benar? Coba saya kasih contoh sama Anda. Kita kasih contoh. Oke, ini menurut Anda Maria? Iya, Persia Afrika mungkin, ya.
Ya, yang mana yang Maria yang beneran? Kok beda-beda? Kami tidak ingin istilahnya yang mana Maria yang benar, tapi itu senilai lambang. Lambang aja kami itu Iya, Maria. tetapi Bagi lambang aja, Le. apakah di dalam Alkitab diajarkan untuk menyembah patungnya Maria? Sebaliknya, Le. Ada nggak dalam Alkitab melarang menyembah patung Maria? Ada, Apanya, ada, bukan cuma patung Maria saja, Le. Patung Yesus pun dilarang disembah, bukan cuma patung Maria. Tunjukkan ayatnya, Le. Ayatnya, Le. Baik, Tadi saya pertanyaan saya tunjukkan. belum saya apa? Belum saya jawab. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Satu saja dosa Maria dalam Alkitab. Tunjukkan satu saja, Le. Kok jadi dosa? Bukan dosa, Le. Aduh, bagaimana Ini ini? pertanyaan saya lain, rekam. Tunjukkan di dalam Alkitab dosa Maria satu saja. Saya Satu tidak saja, Le. bilang dosa. Rekam Kok ini. saya nggak nyambung sih? Bukan Baik, nyambung. kita bukakan. Ulangan 4. Baik, Ulangan pasal 4. Saya tampilkan ya. Baik. Coba lain baca ya, jangan saya lagi yang baca, nanti cuma saya lagi yang ngerti Alkitab. Oke, lihat. Saya baca coba. Begini, Le. Yang saya tanya dosa Maria. Dosa Maria. Kok lari ke dosa Maria? Kita bukan mau bahas dosa Maria. Tunjukkan satu saja. Iya, yang Lai, bawah. kita tidak sedang membahas dosa Ini pertanyaan Maria. dijawabnya di sini. Kita tidak Pertanyaan sedang saya, membahas dosa Tunjukkan satu saja Maria. dosa Maria dalam Oke, Alkitab. nanti kita ke situ. Nanti kita ke Tunjukkan situ. saja. Oke, nanti kita ke situ. Oke, kita baca dulu ini. Perhatikan, hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat suatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb di tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau yang berbentuk perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi atau yang berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya kamu jangan mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu. Betul? Yang saya tanya, Le, dosa Maria dalam Alkitab. Bukan itu. Mau lari ke dosa Maria. Asa. Tunjukkan dalam Alkitab Kita dosa sudah Maria. Baik. Saya Satu akan saja. baca. Oke. Baik, kalau Anda Satu sudah saja. membahas Ini itu, pertanyaan baik. untuk Anda nih. Ingat, Baik. Muslim juga. Saya akan sampai sini. Baik. Satu saja. Baik. Bentar ya. Baik. Saya akan Tunjukkan tunjuk. satu saja dosa Maria dalam Alkitab. Baik. Lah, ada Alkitab di situ? Ada di situ? Bacakan dalam Alkitab dosa Maria satu saja. Baik. Lah yang baca ya. Baik. Saya akan bacakan. Berat, saudara, berat. Berat, saudara. Saudara. Tunjukkan satu saja dosa Maria. Ini lihat, saya baca di sini. Baik. Tunjukkan Bentar. satu saja dosa Maria dalam Alkitab. Oke, baik. Kalian itu kan sola scriptura. Sola scriptura kalian. Oke, coba Lai bacakan ini. Oke, Lai baca ini yuk. Bacakan. Ayo, baca dulu. Bacakan, Kemudian Le, dosa Maria. baca ini, coba baca. Le, jangan baca dosa Maria dalam Jangan Alkitab. saya yang baca, Lai yang baca yuk. Dosa aja. Oke, saya Bacakan, bacakan. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea. Dari Yerusalem, kita langsung saja ke 21-nya ya. Baik. Oke. Saya maju lagi. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Perhatikan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, siapa kaum keluarganya? Mungkin Maria Magdalena. Oke. Siapa kaum keluarganya? Siapa kaum keluarganya? Maria Magdalena. Maria bukan keluarganya, bukan ibunya. Ibunya. Oke. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka apa? Apa kata mereka tentang Tuhan Yesus? Jangan diam, Le. Ayo, apa kata mereka? Tenang. Apa kata mereka kepada Tuhan Yesus? Tenang. Ya udah, siapa keluarganya? Banyak keluarganya, Le. Siapa? Kaum keluarganya siapa? Mana Maria yang situ tertulis, Le? Siapa? Kalau gitu siapa kaum keluarganya? Udah kemudian Maria Magdalena juga keluarganya. Tenang. Ini Baik, saudara, baik, ini pertanyaan kita bacakan seterusnya. Tenang, perhatikan. Oke. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Sebab kata Yesus, mereka,
Sebab kata mereka, ia di sini adalah Yesus, tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Terus saya bacakan sampai selesai. Yesus memanggil mereka. Iya, tenang, saya bacakan sampai selesai. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Jikalau suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Sebentar, terus, tenang. Saya teruskan lagi. Terus, tenang. Lalu datanglah ibu. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, jangan kau bilang, mana Maria di situ? Sembarangan saja. Tapi tenang. Tapi di sini saya itu bukan sedang ingin membuktikan bahwa siapa berdosa ini berdosa tidak. Rekam. Kalian itu terlalu mengkultuskan sesuatu. Tidak boleh seperti itu, Le. Apalagi yang kalian kultuskan bukan Maria. Yang kalian kultuskan adalah patung yang nggak tahu patung siapa. Betul saudara ya. Ini besok tanyakan sama Le ini. Tunjukkan satu saja dosa Maria dalam Alkitab. Oke lagi ya. Jadi menurut Anda Maria tidak berdosa? Nah, kabur dia kan. Nah. Jadi teman-teman, kita di sini bukan mau mengatakan Maria berdosa atau tidak berdosa. Kita di sini bukan mau jelek-jelekkan Maria. Justru yang menghargai Maria, justru yang mengasihi Maria itu adalah kami-kami ini. Ya. Yang tidak menghormati Maria itu adalah orang-orang yang menggambarkan Maria sebagai sosok sesembahan. Nah, nih saya kasih tunjuk kepada Anda nih ya. Nih, saya kasih tunjuk. Nih, kalau misalnya Anda mau menunjukkan sesuatu rasa hormat Anda kepada Maria, harusnya Anda menghormati dia bukan dengan cara membuat patung-patung. Nih, misalnya saya kasih tunjuk kepada Anda. Saya kasih tunjuk ya. Nih, saya perbesar dulu gambarnya. Oke. Coba lihat ini. Bentar, saya perbesar. Coba lihat, saya perbesar lagi. Coba lihat. Apakah Anda percaya ini adalah Maria? Ya, ini ada di salah satu di Notre Dame, ya, di salah satu gereja besar di Katolik di Belgia. Coba pertanyaan saya kepada Anda, apakah ini Maria, patung Maria? Saya kok malah melihatnya seperti patung Susana. Saya malah melihatnya seperti patung, mohon maaf. Saya melihatnya seperti, kalau ini ditaruh di rumah Anda, mungkin orang takut ngelihat ini. Ya, seperti seram, seperti nenek sihir, seperti kuntilanak, seperti sundel bolong malahan kita lihat. Loh iya. Makanya teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah apa? Cara menghormati Maria, cara mengasihi Maria, bukan dengan cara menggambarkannya sebagai sosok seperti ini. Lalu Anda sembah-sembah. Gimana Anda ini? Loh iya ini loh, lihat sumbernya ini loh, lihat nih. Nih, Notre Dame, Aux, Rich apa ini? Ini. Dan banyak patung-patungnya beda-beda. Nih, yang ini tuh. Kayak baju juga tuh. Lihat tuh, beda-beda patungnya. Yang mana yang mau Anda klaim katanya patung Maria? Nggak ada yang sama satu pun sama yang lain. Kecuali cetakannya sama. Jadi yang saya maksudkan kepada kalian, saya tidak sedang Tidak, saya itu justru ingin memberitakan kepada Anda kebenaran. Tuhan Yesus nggak pernah ajar-ajarin begini. Bunda Maria bahkan tak pernah ajar-ajarkan yang begini. Buatinlah patung saya, pakaiin baju, kasih pernak-pernik emas, kasih ini. Coba. Ini jatuhnya apa? Jadi pengkultusan patung. Jadi penghormatan kepada patung. Begitu. Saya sampaikan kebenaran, kalian jangan menolak kebenaran. Yang saya sampaikan itu adalah kebenaran. Jangan kalian malah membuatnya menjadi seperti ini. Ya. Begitu ya teman-teman ya. Belum lagi nanti yang versi India, versi mana. Coba. Kita misalnya kasih nih. Versi India. Bentar ya. Versi India nanti beda lagi nanti. Misalnya nih.
Ini kalau yang versi India. Tuh. Berbaju emas, berini. Ini yang versi India. Nih. Pakai sari kalau udah versi India tuh. Mirip-mirip dengan dewa-dewinya orang-orang India. Apakah dengan menyampaikan kebenaran seperti ini maka saya menjadi musuh Anda? Kan tidak. Harusnya Anda benar di yang Anda bilang, tidak ada dalam Alkitab seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi pahamilah ya, pahamilah bahwa yang saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah kebenaran. Nah ini nih yang digambar ini kelihatan kan? Apakah Anda percaya ini patung Maria? Coba. Lalu Anda sembah-sembah di situ. Anda sujud-sujud di situ. Anda pakaikan baju patungnya. Anda kultuskan. Anda bakar dupa di situ. Jangan berlaku yang demikian ya teman-teman ya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin yang begitu. Maria sendiri tidak pernah ngajarin yang seperti itu. Ya. Mari kita kembali kepada pengajaran yang benar. Kalau ada sesuatu yang menyimpang dalam gereja, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka beritakanlah kebenaran. Itu salah, itu tidak benar. Tidak pernah dalam Alkitab diajarkan yang begitu. Itu tugas kita bersama. Ya. Oke, kita kasih naik ada Lae Sinaga. Oke, Lae Sinaga. Ada kita kasih naik ada Chandra. Silakan Chandra. Oke. Silakan Chandra, nyalakan kamera Anda. Jaringan. Halo Chandra. Jaringan mungkin ini bang. Enggak, normal jaringan Anda. Ya halo bang. Malam. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Oh. Halo. Ya sabar bang. Ya, abang Islam atau Kristen? Kalau saya bang, klik bang. Oke, agak sedikit macet tadi bang. Ulangi lagi bang. Ulangi lagi tadi abang macet. Oh macet. Abang Kristen? Saya Katolik bang. Katolik. Betul tidak bang bahwa dalam Alkitab? Iya. Betul tidak bahwa dalam Alkitab dilarang untuk menyembah patung-patung bang? Baik itu patung apapun bang. Kalau itu Pak pendeta ya. Oke, bagusin dulu sinyal abang ya, nanti saya naikin lagi. Nampaknya sinyal dia nggak kan ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Lae Sinaga. Silakan Lae Sinaga, nyalakan dulu kamera Anda. Saya ini kok disangkanya saya ini mau memusuhi. Enggak loh teman-teman, saya ini mengoreksi sesuatu yang salah. Kalau ada di dalam gereja sesuatu yang salah, ya dikasih tahu itu salah, nggak benar, bukan sesuai dengan firman Tuhan. Bukannya malah Anda bilang, Edis, kamu kok jadi begini? Loh, gimana? Maksud Anda, nggak apa-apa, kita sembah aja berhala sama. Kita sembah aja patung-patung. Gimana Anda ini? Silakan, Lae Sinaga, nyalakan kamera dulu. Bisa ulang bang. Gimana? Bisa dikirim ulang untuk apa nyalakan kameranya bang? Oke, saya bantu dari sini, silakan. Oke, halo, shalom bang. Oke, shalom bang. Coba bang, abang kenalan diri dulu bang. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Lae Sinaga dan saya sudah hampir 2 tahun mengikuti Bang Edis. Ada kesaksian ini Bang Edis. Untuk sebelumnya mungkin nanti saya berbicara tentang Katolik. Yang pertama adalah kemarin itu ada teman saya pendeta ada di Kalimantan Tengah. Dia bersaksi gara-gara nonton Bang Edis ada 2 orang dari Islam masuk Kristen. Itu kesaksian yang pertama. Nah yang kedua adalah saya sangat setuju dengan Bang Edis ini untuk tetap memberikan pemahaman khususnya kepada saudara kita yang Katolik supaya mereka bisa sadar. Bang Edis jangan mundur, tetap menyuarakan kebenaran. Yang tadi aku menanggapi yang si Lae tadi itu, tunjukkanlah dosa Maria katanya. Saya bisa menunjukkan dosa Maria banyak di Alkitab. Kalau saudara baca di Lukas 1:47, Maria berkata, "Ya Tuhanku, juru selamatku." Hanya orang berdosa yang butuh juru selamat. Jadi Maria itu berdosa. Kalau saudara baca di Lukas 1:47, ya khususnya buat Katolik, untuk romonya, untuk paus, saya katakan ini, silakan direkam. Maria itu manusia berdosa dan dosanya banyak. Makanya dikatakan, "Ya Tuhanku, juru selamatku." Jadi hanya orang berdosa yang butuh juru selamat. Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Jadi Maria itu manusia dan dia berdosa. Jadi stop untuk orang Katolik
memberhalakan Maria. Memang mereka ini menganggap Maria ini tidak berdosa. Yang kedua, mereka menganggap bahwa Maria itu tidak punya anak lagi selain Yesus. Jadi mereka menganggap bahwa Maria itu adalah perawan terus. Dan ini adalah kesesatan yang dibangun di gereja Katolik. Saya mempertanggungjawabkan perkataan saya ini sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi untuk hal itu, untuk saudara-saudara saya Katolik, ketika Bang Edis menyuarakan ini, bukan seperti yang dikatakan Bang Edis itu adalah bukannya membenci saudara, tetapi mengajak saudara untuk mengerti dan memahami kebenaran yang hakiki di dalam Alkitab. Ya, jadi untuk saudara saya Katolik, jangan dipikir bahwa kita ini menyerang. Mungkin seperti itu Bang Edis, dan puji Tuhan kemarin itu kesaksiannya luar biasa, ketika ada dari Muslim, ada 2 orang masuk Kristen gara-gara menonton Bang Edis. Semangat terus Bang Edis. Baik. Terima kasih Bang, terima kasih. Baik, makasih Bang. Baik, saya turunkan Bang ya. Tuhan berkati. Baik. Ya, teman-teman ya. Jadi jangan menganggap bahwa saya atau kita di sini itu melakukan suatu, wah, kok jadi begini? Bukan. No. Saya hanya memberitakan bahwa sesuatu itu tidak bersesuaian dengan Alkitab. Ya. Di dalam Alkitab itu nggak pandang bulu, mau patungnya siapa saja nggak boleh. Anda itu tidak boleh memohonkan satu permintaan. Anda juga tidak boleh berlutut, bertekuk lutut, bersujud di hadapan benda-benda, di hadapan patung-patung. Nggak boleh, teman-teman. Ya, kalau hanya sekedar patung saja, oke, begitu. Makasih Bang Obi. Kalau hanya sekedar patung saja, nggak masalah. Begitu saja, nggak masalah. Begitu loh, patung Yesus memberkati. Untuk ketika orang lihat itu, oh iya, Tuhan Yesus ketika naik ke surga, dia naik ke surga dan memberkati. Ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Iya, nggak masalah. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan.
Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah, logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah, teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah, ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu, teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya, Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu, teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.
habis dari sini dari